Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi kita di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Penuh dengan rasa syukur kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa yang maha baik atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami boleh ada sampai saat ini, itu pun karena kemurahan-Mu, perkenanan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau kembalikan rasa syukur kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah terbatas Tuhan. Hadirat-Mu tidak pernah terbatas Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya dekat-Mu Bapa, hanya dekat-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh
diam di hadirat-Mu ada ketenangan, ada kedamaian. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami limpah dengan syukur. Haleluya, Yesus. Kami naikkan pujian syukur, kami naikkan sembahan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus.
bersyukur Engkau hadir dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Kau hadir dalam hidup kami. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang ajaib. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, oh Yesusku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesusku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa hari ini. Sebelum kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur pada saat hari ini. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba serahkan Tuhan, kebenaran firman-Mu ke dalam tangan Tuhan.
Berbicaralah Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang ditabur hari ini Bapa, kembali kami dikuatkan, kembali kami diingatkan, kembali kami diajar, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih lagi mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah karya Roh Kudus yang tidak terbatas yang mengambil alih sesi kebenaran firman Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah jawaban doa hari ini, kita sama-sama mau belajar ataupun merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pernahkah pada waktu kita berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi kadangkala kita merasa kok doa kita ini seperti doa yang cuma mentok. Doa yang kok kayaknya gak dijawab-jawab. Doa yang kayaknya seperti ada sesuatu hal yang menghalangi doa kita. Sementara kita dengar mungkin teman kita atau orang lain lewat kesaksian mereka, kita dengar kok mereka gampang sekali ya. Begitu berdoa dalam waktu yang gak begitu lama, tiba-tiba Tuhan sudah jawab doanya. Tapi kenapa ya kalau saya berdoa gak seperti itu? Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, ada beberapa banyak banyak sekali hal-hal ataupun cerita-cerita di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai doa. Nah, tapi salah satunya apa yang membuat doa kita itu terhalang atau tidak dijawab. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dari sekian banyak hal, tapi salah satunya adalah 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau ambil satu kebenaran firman Tuhan, khususnya kepada, kenapa saya buka dari ayat hai suami-suami atau pemimpin-pemimpin atau imam-imam. Karena firman Tuhan katakan, berkat itu turun dari atas saudara. Suami itu adalah salah satu simbol dari Allah di tengah-tengah Yerusalem ataupun di tengah-tengah hubungan keluarga suami istri, saudara dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya ambil 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Supaya doa kita jangan terhalang. Karena ternyata ketika kita tidak membawa sikap hidup yang benar, khususnya para imam, para suami-suami, para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan rumah tanggamu, ternyata itu berdampak kepada keluargamu. Nah, hari ini singkat saja kita sama-sama mau belajar. Firman Tuhan katakan bahwa kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Kenapa seorang laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya? Karena ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tadi saya katakan laki-laki itu adalah simbol daripada Allah sendiri. Dia menggambarkan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Artinya perempuan itu tidak ada sinar kemuliaan, tapi sinar kemuliaan yang didapat dari perempuan itu berasal dari laki-laki. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-7 dikatakan laki-laki adalah gambaran sinar kemuliaan Allah. Itu sebabnya seorang laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya. Karena pada laki-laki kemuliaan Allah harus dipancarkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan, seorang laki-laki atau seorang imam atau seorang pemimpin mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Saudara dikasih Tuhan, Mazmur 128 mengatakan bahwa sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan, secara otomatis dia akan menjalankan peran, fungsi, tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki. Tadi di dalam 1 Korintus dikatakan dia akan memancarkan gambaran sinar kemuliaan Allah. Di ayat yang kelima dikatakan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seorang laki-laki menerima kemuliaan Allah dan memantulkannya kepada perempuan. Seorang laki-laki mempunyai satu peranan penting
supaya kehidupannya, keluarganya semua menerima berkat dari Tuhan, dari atas turun ke bawah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, perempuan tadi saya katakan tidak memiliki sinar kemuliaan, tetapi seorang perempuan dia memancarkan pantulan dari kemuliaan yang didapat dari laki-laki. Jadi kalau saudara mau lihat bagaimana seorang perempuan, seorang istri itu sinar kemuliaannya didapat dari pantulan dari seorang laki-laki atau suaminya, saudara dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, mengapa perempuan tidak diciptakan dari bahan lain, tetapi dari rusuk. Kalau saudara baca, Adam pertama kali diciptakan dari tanah, debu dan tanah. Binatang juga diciptakan dari tanah di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Tapi berbeda dengan perempuan. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria, saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga diri wanita adalah penolong bagi suaminya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kepala atau seorang laki-laki itu identik dibilang dengan sebagai kepala. Dari bahasa Yunani itu artinya kepale, yang artinya apa? Bahwa kepala itu berkuasa sebagai penganyom, pengelola, sumber yang mengalirkan, saudara dikasih Tuhan. Sehingga kepala ketika dia diberikan kuasa, dia menjadi harusnya seorang kepala itu seorang laki-laki, seorang suami, seorang imam. Dia harus menjadi penganyom, dia harus menjadi pengelola, dia harus menjadi sumber yang mengalirkan berkat atau wadah yang mengalirkan berkat dari atas. Seperti Mazmur katakan, dari atas turun ke kepala. Nah, bagaimana dia bisa menjadi penganyom, pengelola, dan sumber atau wadah yang bisa mengalirkan berkat yang baik dari atas turun ke bawah? Tadi Mazmur 128 dikatakan bahwa seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan, menjalankan fungsi tanggung jawabnya sebagai seorang suami atau pria atau imam di tengah-tengah keluarganya. Supaya apa? Supaya doanya nggak terhalang. Bukankah kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan banyak sekali hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Dan bagaimana kita bisa mengatasi itu? Dengan kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kalau doa kita nggak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana kalau doa kita terhalang? Kenapa? Karena sikap hidup kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, bagaimana caranya supaya fungsi kepala dan penolong di dalam suami istri, hubungan suami istri itu bisa berjalan selaras atau maksimal atau nggak bermasalah? Apa yang membuat hubungan suami istri saling bermasalah? Saling ribut dan lain sebagainya. Yang membuat masalah itu adalah ketika kita saling menuntut. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dunia mengajarkan untuk selalu menuntut. Kurang, lebih, selalu menuntut. Kayaknya apa yang kurang, menuntut untuk diberi lebih. Dunia mengajarkan untuk selalu pilih yang untung, hanya mau terima, nggak mau memberi. Hanya mau untung, tidak mau berkorban. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk saling memberi, untuk saling berkorban. Makanya firman Tuhan katakan terlebih memberi daripada menerima. Lukas 6 katakan berilah dan kamu akan diberi. Dunia mengajarkan untuk menuntut lebih. Tetapi firman Allah mengajarkan untuk saling memberi atau berkorban. Saudara dikasihi Tuhan, seorang laki-laki ketika dikatakan bahwa dia memancarkan kemuliaan Allah. Ini berbicara mengenai bagaimana seorang laki-laki tidak boleh lalai menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai kepala. Demikian juga seorang wanita sebagai penolong. Supaya apa? Supaya doanya tidak terhalang. Nah, yang kedua, firman Tuhan juga katakan tadi dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Hiduplah bijaksana. Sebagai suami istri hiduplah bijaksana. Bijaksana seperti apa? Tadi dikatakan yang membuat hubungan suami istri itu bermasalah adalah ketika mereka saling menuntut. Tetapi ketika 1 Petrus 3 yang ke-7 berkata lebih bijaksana, ini berbicara mengenai lebih pengertian, saudara. Saling pengertian satu dengan yang lainnya. Mohon maaf. Hikmat kebijaksanaan adalah hal yang menjadi sangat limited menjelang akhir zaman. Orang firman Tuhan katakan lebih pengertian, lebih bijaksana itu menjadi karakter yang limited sekali, saudara. Kenapa? Karena kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan seterusnya, bagaimana karakter manusia akhir zaman? Mereka menjadi karakter yang egois, mau menang sendiri, saling menuntut. Tapi kalau engkau mau doamu tidak terhalang, mulai dari Yerusalem, hubungan rumah tanggamu. Tadi dikatakan suami, istri, kepala dan penolong harus menjalankan, tidak boleh lalai dalam menjalankan fungsi tugas tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, dikatakan harus saling pengertian, harus bijaksana. Jangan saling menuntut tapi saling pengertian. Belajar menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 3,
ayat 1 sampai dengan 7. Di situ dikatakan 6 pasal atau 6 ayat itu untuk wanita, tapi cuma pria untuk pria hanya 1 ayat. Kenapa? Karena wanita itu diciptakan Tuhan itu lebih lebih detail, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya wanita itu bisa multitasking. Dia bisa mengerjakan beberapa kegiatan dalam satu situasi kondisi. Sementara pria itu lebih simple, saudara. Kalau saudara baca ayat pertama sampai dengan yang ke-6 itu untuk wanita, sedangkan pria hanya dapat 1 ayat. Nah, itu sebabnya kenapa ini dituliskan? Supaya lebih bijaksana, saudara. Harus lebih bisa saling pengertian. Oh iya ya, harus bisa saling lebih pengertian, tidak saling menuntut. Supaya apa? Supaya doa kita tidak terhalang. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, di Kejadian 2 ayat 15. Firman Tuhan menuliskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa maksud ayat ini, saudara yang dikasih Tuhan? Supaya doa kita tidak terhalang. Tadi poin pertama dikatakan bahwa masing-masing dari suami, istri, pria dan wanita harus menjalankan fungsi tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika di dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini berbicara mengenai apa? Seorang pria, seorang suami, seorang pemimpin, seorang imam, supaya doanya tidak terhalang. Dia harus menjalankan fungsi tanggung jawabnya, tidak cuma menghargai, menghormati istrinya, mengasihi istrinya, tidak cuma hanya saling pengertian dengan istrinya, tapi firman Tuhan juga katakan dia harus memenuhi kebutuhan istrinya dengan apa? Dengan bekerja, saudara yang dikasih Tuhan. Seorang pria itu dia harus bekerja. Kata mengusahakan dan memelihara ini artinya bekerja. Seorang pria itu harus bekerja. Tuhan memberi contoh, saudara, di dalam kitab Kejadian 1, ketika Tuhan merestorasi bumi dan langit, hari ke-7 dia beristirahat, tapi hari pertama sampai dengan hari ke-6 dia bekerja. Artinya apa? Seorang suami, seorang pria, dia nggak boleh males. Dia harus menjalankan fungsi tugas tanggung jawabnya, saudara. Supaya apa? Supaya doanya tidak terhalang, supaya dia bisa melihat kebahagiaan Yerusalem, supaya dia bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya, saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun mungkin sekarang ini dunia ini mengajarkan zaman emansipasi wanita, jadi wanita banyak yang bekerja. Tapi bukan itu menjadi satu alasan sehingga seorang suami tidak bekerja, sehingga istri yang bekerja itu tidak sesuai firman, saudara. Firman Tuhan katakan seorang suami harus bekerja, memberikan nafkah kepada keluarganya. Kalau engkau mau, Ulangan 28 itu digenapi dalam kehidupanmu. Mazmur 128 itu digenapi dalam kehidupanmu. Maka kita wajib ikut mengikuti apa kata firman Tuhan. Istri boleh bekerja, tapi suami pun harus bekerja, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan malas. Jangan berpikir istri sudah bekerja berarti suami gak bekerja. Enggak. Firman Tuhan ajarkan, kepala rumah tangga harus bekerja, tidak boleh malas. Menjalankan fungsi tugas tanggung jawabnya supaya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Sehingga engkau bisa melihat kebahagiaan dari Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi Mazmur 128 dikatakan bahwa maka engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu ketika engkau melakukan fungsi tugas tanggung jawabmu. Sehingga doa-doamu tidak terhalang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama sudah dikasih Tuhan. Kalau engkau mau doamu tidak terhalang. Tadi dikatakan suami istri jalankan fungsi tugas tanggung jawabmu. Kepala sebagai penganyom, pengelola dan sumber. Ataupun wadah untuk sumber mengalirkan berkat dari atas. Jalankan fungsi tugas tanggung jawabmu. Jangan malas, saudara dikasih Tuhan. Harus bekerja, suami itu harus bekerja, kemudian dikatakan harus menghargai, menghormati istrinya, hidup bijaksana, begitu juga istri harus lebih hidup pengertian dengan suami, harus bijaksana dengan suaminya sebagai penolong menjalankan fungsi tugas tanggung jawabnya, supaya setiap doa-doamu tidak terhalang. Ketika terjadi satu kesatuan antara suami dengan istri, itu akan berdampak kepada kebahagiaan anak-anakmu, Yerusalem. Kau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan, kita akan sama-sama berdoa, meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur. Mungkin firman ini singkat, saudara, tapi biarlah saya percaya ketika kita mengikuti apa kata firman Tuhan, kita tunduk, taat, setia, hidup, melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebahagiaan
itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara rindukan, doa-doa saudara itu tidak akan terhalang. Tapi Tuhan akan mendengar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada saat hari ini Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjalankan fungsi tugas tanggung jawab kami Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan, di dalam lingkungan kami Bapa, baik kami sebagai suami, sebagai istri Tuhan, sebagai anak Tuhan, ataupun sebagai pekerja Tuhan, dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjalankan fungsi tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang mampukan kami, Roh Kudus yang topang kami Tuhan. Untuk kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang egois Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang memberontak dan membangkang Tuhan. Kami tidak mau menjadi pribadi yang menjalani setiap kehidupan kami memakai kebenaran kami sendiri Bapa. Tapi kami mau memakai Tuhan, pribadi yang senantiasa berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kembali kami diingatkan Tuhan. Untuk kami boleh menjalankan fungsi tugas tanggung jawab kami Bapa. Roh Kudus mampukan kami supaya doa-doa kami tidak terhalang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun yang mereka alami hari-hari ini Bapa. Hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka Bapa. Kau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Hamba percaya Tuhan, biarlah Tuhan semakin hari di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, mereka boleh hidup semakin melekat dan mengerti apa yang Tuhan mau mereka lakukan di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami dan kami akhiri Tuhan ibadah jawaban doa hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam setiap musim hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, satu-satunya